Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Kamila Dia Putri dari Prodi Manajemen. NIM saya 2892050032. Di sini saya akan membahas tentang UTS Sosial media. Latar belakang. Media sosial saat ini telah menjadi tren dalam komunikasi pemasaran. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Beberapa contoh media sosial yang sedang berkembang saat ini yaitu Instagram, Twitter, Line, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Seseorang pasti memiliki berbagai motivasi dalam menggunakan media sosial, sekedar untuk berkomunikasi dengan orang lain, untuk mencari tahu perkembangan sesuatu, untuk berbagi informasi, maupun untuk mengikuti salah satu yang menjadi tren saat ini, yaitu menggunakan media sosial sebagai bentuk eksistensi diri. Commenting culture. Budaya komentar di era krisis membaca dapat mengakibatkan seseorang menyadari dalam pikiran namun radikal dalam tindakan. Banyak terdapat gejala-gejala yang tidak masuk akal sejak budaya media sosial mulai berkembang. Orang menjadi semakin mudah mengedarkan segala macam perkataan, mulai dari kabar serius, desas-desus politik, kabar buruk, tahayul, cerita gaib, perang ideologi, rasisme, dan lain sebagainya. Peristiwa tersebut disebabkan karena memeriksa suatu kabar membutuhkan kerja keras yang lebih daripada harus menyebarluaskan berita melalui media sosial. Teknologi cepat melahirkan budaya komentar dan siapapun boleh berkomentar. Tak peduli itu melukai seseorang atau tidak, yang dapat membuat seseorang saling membenci, mengancam, bahkan saling membunuh. Ilmu pengetahuan adalah salah satu cara untuk mengetahui. Mengapa disebut salah satu cara? Yaitu agar hal tersebut tidak dimaknakan untuk mengalahkan segalanya, sebab ada realitas yang tidak bisa dicapai hanya dengan ilmu. Melihat keadaan tersebut dapat dipengaruhi oleh minat baca seseorang. Minat baca Indonesia itu rendah. Studi menunjukkan Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara yang disurvei oleh Central Connecticut State University. Indonesia hanya sedikit lebih baik daripada Botswana, tapi jauh di bawah negara-negara ASEAN lainnya. Medsos manusia karir. Media sosial atau yang lebih sering disingkat dengan medsos adalah makanan yang tak asing bagi masyarakat Indonesia. Rasanya hampir semua orang memiliki akun medsos melalui dari Facebook, Twitter, hingga Instagram. Menurut Databox, total pengguna aktif medsos diperkirakan sebanyak 59% dari total jumlah masyarakat Indonesia. Penggunaan medsos bersifat adiktif atau candu, sehingga banyak orang menghabiskan waktu mereka hanya sekedar scroll timeline. Bagi tim HR atau Human Research, akun medsos yang dimiliki oleh Anda adalah cerminan kepribadian Anda sendiri. Selanjutnya ada pengaruh sosial media untuk karir. Yang pertama ada promosi diri. Sosial media bisa digunakan untuk sarana promosi diri. Tunjukin kemampuan dan bakat yang kamu miliki untuk memancing perhatian banyak orang di sosial media. Mempromosikan diri ke masyarakat luar membuka peluang kamu untuk melesatkan karir. Yang kedua ada menunjang bisnis. Sarana bisnis yang praktis dan murah tentu saja ada di sosial media. Sosial media seperti pasar atau mall yang penuh sesak dengan pengunjung. Gak heran sosial media dijadikan sebagai orang untuk membuka lapak untuk menjual barang maupun jasa. Yang ketiga ada membangun relasi. Kemudahan berkomunikasi lewat sosial media bisa menghubungkan kamu dengan teman lama ataupun teman baru. Dari aktivitas follow-memfollow, kamu bisa bangun relasi dengan orang lain. Kemudian bergabunglah dengan grup atau komunitas yang ada di sosial media. Dari situ, bisa berkenalan dengan banyak orang dan diskusi banyak hal. Dan yang terakhir dapat ilmu. Boleh percaya atau enggak, sosial media bisa kamu manfaatin untuk jadi sumber ilmu pengetahuan. Banyak ilmu yang bisa kamu dapatkan dari sosial media dengan mudah. Nambah ilmu pengetahuan bisa jadi pengaruh positif untuk menunjang karir. Kita bisa tukar pikiran dan berdiskusi tentang ilmu yang kamu butuhkan dengan orang-orang hebat yang memiliki pengalaman dan kemampuan di atas kamu. Selanjutnya ada social gaming dan perilakunya. Penggunaan media sosial juga membawa perubahan perilaku terhadap masyarakat. Sebagai contoh, kita sudah jarang berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Semisal, pada saat antri di loket-loket pelayanan, mereka masing-masing sibuk dengan smartphone-nya, tanpa memperdulikan orang-orang sekitarnya.
Bahkan, banyak orang yang kita lihat termasuk teman sekantor kita, pekerjaannya tidak selesai, bahkan terbengkalai, karena sibuk berkomentar atau memberikan komentar-komentar melalui Facebook yang sebenarnya tidak terlalu bermanfaat untuk dirinya. Dan yang paling memprihatinkan adalah dampak media sosial terhadap perilaku anak-anak yang masih remaja. Mereka menjadi apatis dan cuek dengan lingkungannya. Orang tua semakin sulit berkomunikasi dengan anak-anaknya, apalagi diharapkan membantu menyelesaikan pekerjaan rumah. Media sosial menjadikan anak-anak kita semakin malas belajar dan susah diatur, karena hampir semua waktunya dihabiskan untuk mengutak-atik informasi, baik di sekolah, di luar sekolah, ataupun di rumah. Anak-anak lebih memilih media sosial untuk mencurahkan unek-uneknya daripada ke orang tua. Dan yang paling parah, hampir semua persoalan yang dihadapinya sampaikan ke media sosial, termasuk hal-hal yang sifatnya pribadi sehingga semua orang tahu, padahal mestinya orang itu tidak boleh tahu. Selanjutnya ada e-bullying versus e-victimization. Bullying merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan untuk menyakiti baik dalam bentuk verbal, psikologis, atau emosional. Serta bisa juga dalam bentuk fisik. Tindakan bullying ini bisa dilakukan oleh sekelompok orang maupun perorangan yang merasa lebih kuat secara fisik dan mental bila dibandingkan dengan korban. Jenis-jenis intimidasi berikut ini ialah jenis-jenis bullying atau intimidasi oleh anak-anak hingga orang tua. Yang pertama ada penindasan secara fisik. Bullying atau penindasan secara fisik ini termasuk memukul, menendang, tersandung, mencubit, dan mendorong atau merusak properti. Bullying fisik ini menyebabkan kerusakan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua ada intimidasi verbal. Dilansir laman National Center Against Bullying mengatakan penindasan verbal meliputi pemanggilan nama, penghinaan, ejekan, intimidasi, ucapan homofobia atau rasis, serta pelecehan verbal. Yang ketiga ada intimidasi sosial. Penindasan sosial kadang-kadang disebut sebagai intimidasi terselubung. Seringkali lebih sulit untuk dikenali dan dapat dilakukan di belakang orang yang diintimidasi. Ini dirancang untuk merusak reputasi sosial seseorang atau menyebabkan penghinaan. Penindasan sosial ini meliputi yang pertama berbohong dan menyebarkan rumor atau gosip. Yang kedua, gerakan wajah atau fisik negatif, tampak mengancam atau menghina. Yang ketiga, bermain lelucon jahat untuk mempermalukan orang lain. Yang keempat, mendorong orang lain untuk secara sosial mengecualikan seseorang. Yang kelima, merusak reputasi sosial seseorang atau penerimaan sosial. Kesimpulan, media sosial atau disebut dengan jejaring sosial menyita perhatian masyarakat Indonesia, khususnya para remaja. Media sosial dinilai bisa menjadi wadah bagi karya, opini, dan tanggapan. Bahkan media untuk mengekspresikan keadaan yang terjadi. Pemerintah sendiri sudah mengatur penggunaan media sosial dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik dan pengatur mengenai perbuatan yang dilarang. Namun, perilaku remaja masih sering bertentangan dengan undang-undang tersebut. Buktinya, media sosial digunakan oleh remaja untuk menyebarkan gosip atau fitnah, mencemarkan nama baik, dan membuli orang lain, dan sebagainya. Perilaku agresi verbal adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh remaja di media sosial dengan cara menuliskan wacana atau opini yang diunggah di media sosial seperti melukai, menghina, membuli, menyebar gosip, memfitnah. Sedangkan konsep diri adalah cara pandang secara menyeluruh tentang dirinya, yang meliputi kemampuan yang dimiliki, perasaan yang dialami, kondisi fisik dirinya maupun lingkungan terdekatnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.